Saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas makalah yang dari Pak Wawan. Judul yang kami buat ini yaitu alat ukur tinggi badan otomatis berbasis mikrokontroler Arduino. Adapun orang yang terlibat pada presentasi ini yaitu saya sendiri, Raka Azhari Rahmatsyah dan Sambastiar. Gedein dulu ya. Nah, alat pengukur tinggi badan berbasis Arduino adalah alat ukur yang menggunakan sensor ultrasonik sebagai penangkap sinyalnya serta Arduino sebagai mikrokontroler. Dengan berdiri di bawah sensor tersebut, kita dapat mengetahui tinggi badan kita secara otomatis yang akan ditampilkan di display pada LCD. Nah, alat-alat yang kita gunakan itu pertama adalah Arduino Uno. Arduino Uno apa? Arduino Uno itu adalah board mikrokontroler berbasis Atmega 328 memiliki 4 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 input analog, 16 MHz oscillator kristal, koneksi USB, jack power, isi SP header, dan tombol reset. Kedua, kabel USB Arduino. Kepanjangan USB adalah Universal Serial Bus, merupakan teknologi yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat seperti modul Arduino, keyboard, mouse, maupun printer ke komputer atau charger ke smartphone dan smartphone ke komputer. Yang ketiga, yaitu sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Hanya beberapa hewan seperti lumba-lumba menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Yang keempat, LCD atau Liquid Crystal Display. LCD ini adalah sebuah jenis display yang menggunakan liquid crystal sebagai media refleksinya. Dalam dunia elektronika, LCD digunakan sebagai tampilan atau layar yang lebih hemat energi. Liquid Crystal Display atau yang disebut LCD itu sendiri adalah sebuah teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata atau flat dengan memberikan sinar pada kristal cair dan filter berwarna yang mempunyai struktur molekul polar diapit antara dua elektroda yang transparan. Yang kelima, kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkanmu untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Yang keenam, tiang. Kenapa tiang? Tiang itu secara definisinya adalah salah satu bagian dari struktur pembuatan alat pengukur tinggi badan yang berfungsi sebagai penahan beban dari alat-alat pengukur tinggi badan tersebut. Yang ketujuh, mur dan baut. Mur dan baut adalah pasangan yang memiliki fungsi utama untuk menyambungkan dua benda atau lebih. Yang kedelapan, laptop atau PC. Laptop atau komputer pangku adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1,6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptor A-strip C yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai
dan menyalakan laptop itu sendiri. Baterai laptop pada umumnya dapat bertahan kurang lebih 2 hingga 6 jam sebelum akhirnya habis. Habisnya baterai bergantung dari cara pemakaiannya, spesifikasinya, dan ukuran baterai tersebut. Nah, laptop terkadang disebut juga dengan komputer netbook atau juga netbook saja. Yang kesembilan adalah program Arduino. Program Arduino adalah program yang akan mengatur semua bahasa perintah yang akan disambungkan oleh modul Arduino. Oleh sebab itu, program Arduino merupakan program open source yang ditujukan kepada siapa saja yang ingin membuat prototipe peralatan elektronik interaktif berdasarkan hardware maupun software yang fleksibel dan mudah digunakan. Cara kerja alat pengukur tinggi badan. Caranya itu pada saat alat pengukur tinggi badan akan bekerja pada ketinggian tiang 200 meter dan sensor ultrasonik HC-SR04 akan membaca jarak tinggi badan objek dari pengurangan tinggi keseluruhan dikurangi dari tinggi badan objek. Kemudian hasil dari pengurangan akan ditampilkan pada layar LCD. Nah, ini adalah perancangan hardware-nya. Caranya itu dengan menghubungkan pin sensor ultrasonik ke pin Arduino dan pin LCD seperti terlihat pada skema yang ada di atas. Dengan menggunakan kabel jumper male dan female, pastikan kabel terhubung dengan baik dan benar. Lanjut, pembuatan tiang. Kita membuat tiang. Yang pertama itu caranya potong pipa dengan ukuran 1 meter sebanyak 2 buah, yaitu ukurannya 0,25 meter sebanyak 4 buah dan 0,5 meter sebanyak 2 buah. Kedua, pipa yang berukuran 0,25 meter disambungkan dengan pipa yang berukuran 0,5 meter sebagai dasar dari tiangnya. Kemudian, pipa yang berukuran 1 meter menjadi parameter ketinggian dan yang berukuran 0,5 meter sisanya sebagai tempat sensor ultrasoniknya. Yang ketiga, masukkan kayu ke dalam pipa yang berukuran 2 meter atau parameter ketinggian agar supaya pipa menjadi tegak dan kuat. Lanjut, pembuatan box. Yang pertama itu potong akrilik menjadi 4 bagian. Kemudian bor akrilik sesuai dengan letak dari Arduino Uno dan LCD. Yang kedua, setelah itu lem akrilik tersebut tinggal menjadi sebuah box kecil. Yang ketiga, pasangkan Arduino Uno dan LCD pada box tersebut dan kencangkan dengan menggunakan mur dan baut. Yang keempat, langkah terakhir yaitu tempelkan box tersebut di tiang yang telah jadi, kemudian kencangkan dengan mur dan baut. Dan ini hasil akhirnya bisa terlihat dari gambar ini. Dan kesimpulannya, yang pertama, Arduino Uno dapat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk instrumentasi sebagai microcontroller yang canggih. Yang kedua, manfaat sensor ultrasonik banyak sekali. Salah satunya yaitu sebagai sensor pendeteksi jarak dengan menangkap sinyal berbentuk suara. Yang ketiga, alat ukur tinggi badan yang menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino ini sangat memudahkan kita untuk mengetahui tinggi badan kita dengan cara berdiri di depan tiang. Kemudian sensor akan membaca lewat pantulan dari kepala kita dan langsung terlihat hasilnya di LCD. Yang keempat, alat tersebut akan berfungsi apabila kita mengcompile
dengan pemrograman bahasa C yang benar. Ya, terima kasih dari kelompok kami.